Salam pendidikan, belajar tiada henti. Sobat Guru Sinau yang dibanggakan, pada sesi ini kita akan membahas tentang penulisan laporan PTK, khususnya penulisan bab 4 tentang hasil penelitian dan pembahasan. Pada sesi ini bertujuan agar para peserta mampu menyusun draft laporan PTK, khususnya penulisan bab 4 mengenai hasil penelitian dan pembahasan. Seperti yang pernah dibahas pada sesi sebelumnya, sistematika penulisan proposal dan laporan PTK yang meliputi dokumen awal, bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teori, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, bab 5 simpulan serta lampiran. Nah, untuk secara lengkap, laporan PTK meliputi kelima dokumen ini, bab 1 sampai bab 5, yaitu dari dokumen awal, pendahuluan, kajian pustaka, metodologi penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, serta simpulan. Nah, kali ini kita akan lebih fokus pada penulisan bab 4 hasil penelitian dan pembahasan. Nah, kita akan mempraktikkan dengan menggunakan file kerangka penulisan bab 4 hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab 4, tentang hasil penelitian pembahasan meliputi beberapa komponen, yaitu deskripsi prasiklus, sifatnya opsional, artinya bisa dituliskan atau tidak, tapi akan lebih baiknya dituliskan. Kemudian hasil penelitian, kemudian subbab pembahasan. Jadi intinya pada bab 4 ini ada 3 subbab, yaitu kondisi awal atau deskripsi prasiklus, hasil penelitian, serta pembahasan. Mari kita bahas satu persatu. Sobat Guru Sinau yang dibanggakan, pada deskripsi prasiklus, ini sifatnya opsional, artinya para peneliti, para penulis laporan bisa menuliskan deskripsi prasiklus atau tidak. Tapi alangkah baiknya ini dituliskan karena akan runtut dengan urutan penulisan berikutnya. Pada deskripsi prasiklus berisikan tentang kondisi awal sebelum dilakukan tindakan siklus 1 dan seterusnya. Hal ini pernah disampaikan sebelumnya pada latar belakang masalah pada penulisan di bab 1. Para penulis sudah menyampaikan kondisi awal atau kondisi nyata. Di situ menyampaikan permasalahan yang ada, kemudian diikuti dengan data empirik. Nah, pada penjelasan ini disampaikan secara deskriptif naratif, ya, termasuk data-datanya. Kemudian juga memasukkan identitas atau kondisi sekolah, ya, profil sekolah. Itu terkait dengan deskripsi prasiklus. Kemudian yang kedua, yaitu hasil penelitian. Sobat Guru Sinau yang dibanggakan, pada hasil penelitian ini, pada subbab ini menyampaikan uraian setiap siklus tentang perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi, termasuk menyajikan data hasil siklus. Hasil siklus maksudnya, untuk semua siklus terkait permasalahan maupun proses aktivitas tindakan. Kalau pada pelaksanaan penelitian yang dilakukan para peneliti hanya 2 siklus, artinya akan mendeskripsikan hasil siklus sebanyak 2 siklus. Kalau lebih dari itu, ya sesuai dengan jumlah siklus yang sudah dilaksanakan.
Artinya nanti setiap siklusnya akan menyampaikan deskripsi hasil siklus 1, siklus 2, siklus 3, dan seterusnya. Nah, bentuk ini, penyampaian ini mengikuti pola model yang dikeluarkan oleh Chemis Taggart. Jadi, dalam siklus nanti menyampaikan melaksanakan beberapa tahap, yaitu ada 4 tahap: perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Kita bahas tentang penyampaian deskripsi hasil siklus 1. Pada poin ini, pada deskripsi hasil siklus 1 ini menyampaikan perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi lengkap, ya, yang nyambung, yang terkoneksi dengan judul, rumusan, masalah, dan tujuan. Artinya harus sinkron antara perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi dengan judul, rumusan, masalah, dan tujuan dari penelitian ini. Nah, pada tahap pertama, yaitu perencanaan, penulis atau peneliti menyampaikan aktivitas perencanaan yang akan dilakukan sebelum melaksanakan tindakan pada siklus 1 secara rinci. Misalnya, mulai dari mempersiapkan proposal atau menyiapkan rancangan pembelajaran, menyiapkan instrumen penilaian, mungkin menyiapkan media pembelajaran, dan sebagainya. Termasuk tahap-tahap dan langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan. Kemudian pada tahap berikutnya, yaitu tahap pelaksanaan, yaitu menyampaikan aktivitas tindakan secara rinci yang akan dilakukan pada siklus 1 pada setiap pertemuannya, di mana setiap siklus bisa lebih dari satu pertemuan, sesuai dengan ide langkah-langkah tindakan yang sudah disampaikan pada bab 2 sebelumnya, dan menyampaikan data hasil siklus 1 terkait berhubungan dengan masalah dan proses pembelajaran, baik itu aktivitas guru maupun aktivitas siswa. Nah, di sini ditunjukkan sebagai contoh menyampaikan aktivitas setiap pertemuannya. Secara kerangka penulisan saya tunjukkan di sini ada pertemuan 1, pertemuan 2 sampai pertemuan N. Nah, langkah-langkah setiap pertemuan atau beberapa pertemuan ini harus sinkron dengan langkah-langkah yang sudah direncanakan pada bab 3, pada bab sebelumnya, yaitu bab 3 tentang metodologi penelitian, yaitu khususnya tentang langkah-langkah penelitian, di mana peneliti sudah merancang langkah-langkah penelitian, khususnya langkah pembelajaran pada setiap siklusnya. Sudah seharusnya sinkron, walaupun pada pelaksanaannya belum tentu semua rancangan atau rencana tindakan itu akan terlaksana persis sesuai dengan rencana. Selanjutnya, Sobat Guru Sinau yang dibanggakan, setelah menyampaikan tahap pelaksanaan, kemudian menyampaikan observasi, di mana pada poin ini penulis menyampaikan hasil observasi yang dilakukan terhadap aktivitas guru dan siswa dalam pelaksanaan KBM, dan menyajikan hasil data hasil observasinya pada siklus 1. Artinya kejadian aktivitas yang terjadi itu disampaikan di sini berdasarkan hasil observasi. Tentunya di dalam pelaksanaannya mungkin dibantu oleh observer, mengamati dan sebagainya, menggunakan instrumen dan sebagainya, kemudian sajikan datanya. Data hasil observasi berdasarkan hasil instrumen. Nah, data-data tersebut nanti akan digunakan pada saat peneliti akan melakukan refleksi. Pada saat ingin mengatakan sesuatu tindakan itu sesuai atau tidak, melihat dari data yang dihasilkan pada saat observasi. Pada tahap berikutnya, yaitu tahap refleksi. Pada tahap ini, penulis menyampaikan hasil refleksi terhadap hasil evaluasi yang diperoleh pada siklus 1
termasuk menyampaikan kelemahan, kekurangan, atau ketidaksesuaian yang terjadi pada siklus 1. Yang nantinya, kelemahan, kekurangan, atau ketidaksesuaian yang terjadi pada siklus 1 tersebut akan ditindaklanjuti dengan perbaikan tindakan pada tahap perencanaan siklus 2 atau siklus berikutnya. Karena memang di sini adalah penelitian tindakan sehingga akan memperbaiki tindakan jika memang masih terdapat kelemahan, kekurangan, dan ketidaksesuaian. Nah, ukuran kelemahan, kekurangan, ketidaksesuaian tersebut tadi mengacu pada data hasil pengamatan atau hasil observasi dalam pembelajaran, yaitu terhadap aktivitas guru dan siswa, sehingga terlihat aktivitas guru yang mana yang belum terlaksana atau tidak sesuai, begitu juga dengan siswa. Sehingga di sini penulis atau peneliti bisa menyimpulkan bahwa pada pelaksanaannya hal-hal mana saja yang belum sesuai. Itu tadi yang perlu disampaikan pada deskripsi hasil siklus 1. Sobat Guru Sinau yang dibanggakan. Selanjutnya berikut adalah contoh bagaimana menuliskan laporan bab 4, hasil penelitian dan pembahasan seperti yang kita bahas sebelumnya tadi, yaitu terkait dengan penulisan deskripsi prasiklus serta hasil atau deskripsi hasil setiap siklusnya. Berikut adalah contohnya. Pada layar ini, Bapak Ibu para peserta lihat di sini. Di sini saya mengambil contoh hasil penulisan laporan penelitian tindakan kelas untuk bab 4 untuk hasil penelitian dan bahasan diawali dengan deskripsi prasiklus. Di sini sang penulis menuliskan kondisi sekolahnya ya sebagai profil, kemudian menyampaikan kondisi awal ya. Jadi di sini si penulis yang merupakan guru TK ABA ini menuliskan kondisi awal terkait dengan beberapa indikator, menyampaikan secara jumlah dan secara persentase. Secara kondisi, di sini si penulis menyampaikan kondisi sebelum diberikan tindakan. Ya, di sini dikatakan bahwa pada indikator kecerdasan interpersonal sebagai sebagian besar anak belum berkembang sesuai harapan. Ini kondisi awalnya. Dilengkapi rinciannya, baik itu secara data angka maupun secara bentuk grafik, ya. Persentase dari setiap indikator adaptif, kerjasama, dan inisiatif. Nah, ini menggambarkan kondisi prasiklus sehingga deskripsi prasiklusnya seperti itu. Nah, selanjutnya, Sobat Guru Sinawadi yang dibanggakan, hasil penelitian berupa deskripsi siklus 1. Pada contoh ini, si peneliti menyampaikan langkah-langkah pelaksanaan penelitian di sekolah yang diampu. Itu terdapat 2 siklus tindakan. Ya, di sini terdiri dari 2 pertemuan. Di sini waktu dan tempat pelaksananya disampaikan. Kemudian menjelaskan langkah-langkah atau aktivitas pada setiap tahapnya. Seperti yang kita ketahui, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Nah, di sini si peneliti menyampaikan mulai dari perencanaan, ini diawali dari tahap perencanaan pada tindakan siklus 1, mulai dari menyesuaikan tema, tingkat pencapaian perkembangan, kemudian membuat RPPH, kalau guru SD mungkin RPP ya, kemudian menyiapkan bahan media pembelajaran, menyusun instrumen pengumpulan data, mempersiapkan alat, sampai memberitahukan pengarahan pada anak tentang metode yang akan digunakan. Kemudian pada tahap berikutnya yaitu tahap pelaksanaan, di sini si penulis menyampaikan langkah-langkah kegiatan setiap pertemuannya. Di sini menyampaikan
bahwa pada siklus 1 dilaksanakan dalam 2 kali pertemuan. Nah, pada pertemuan 1, si peneliti menyampaikan waktu pelaksanaannya, kemudian kegiatan awal dan kemudian kegiatan inti dan penutup. Kegiatan awal yang diawali dari salam dan sebagainya seperti yang dilakukan pada pembelajaran seperti biasa yang dilakukan para guru di kelas. Kemudian menyampaikan kegiatan intinya apa saja. Intinya di sini kegiatan inti harus sinkron dengan langkah-langkah metode yang sudah ditentukan sebelumnya. Pada bab 3 sudah dirancang yang mengacu pada langkah-langkah yang sudah disampaikan secara teori pada bab 2. Nah, di sini contohnya agar ada kegiatan inti, si guru mendampingi anak-anak melakukan proyek, kemudian memberikan kesempatan pada anak dan seterusnya. Sampai ada aktivitas kolaborator mencatat hasil dari kegiatan proyek. Kemudian juga di sini si peneliti atau si penulis juga menyampaikan langkah-langkah kegiatan pada kegiatan penutup dengan memberikan reward, memotivasi dan seterusnya. Ini yang dilakukan oleh si penulis ya selama siklus 1 pada pertemuan pertama. Ini tadi pertemuan pertama. Kemudian di pertemuan kedua, si penulis menyampaikan informasi terkait dengan waktu pelaksanaan pembelajarannya. Kemudian sama seperti di kegiatan 1, yaitu menyampaikan aktivitas kegiatan awal, kegiatan inti, kemudian kegiatan penutup. Nah, ini yang menjadi satu rangkaian pertemuan 1, pertemuan 2 yang merupakan satu rangkaian dari kegiatan pelaksanaan pada siklus 1. Nah, selanjutnya pada tahap berikutnya yaitu observasi atau pengamatan tindakan ya, khususnya siklus 1 di sini si penulis atau si peneliti menyampaikan hal-hal yang dilakukan yang diamati pada kegiatan ini dan menyampaikan hasilnya. Di sini menyampaikan kegiatan siklus 1 yang dirangkum dalam 2 kali pertemuan, dan ini adalah menyampaikan hasil siklus 1 dan maksud saya pertemuan 1 dan pertemuan 2 pada siklus 1. Jadi terkait dengan berhubungan dengan permasalahannya, kemampuan adaptif, kerjasama dan inisiatif. Di pertemuan 1 di sini si penulis menyampaikan hasilnya, misalnya untuk kemampuan adaptif, ternyata yang kemampuan belum berkembang itu tidak ada, yang mulai berkembang ada 8, dan seterusnya. Kemudian untuk kerjasama dan inisiatif, di sini menyajikan data angkanya dan diikuti di bawahnya menyampaikan prosentasenya, artinya persentase dari masing-masing skor di atas. Nah, kemudian juga menyampaikan data pertemuan 2, persentasenya dari pertemuan 2, kemudian rata-rata dari kedua pertemuan. Artinya dari pertemuan 1 dan pertemuan 2 itu di rata-rata menghasilkan nilai rata-ratanya pada setiap indikator. Kemudian persentase dari rata-rata juga disampaikan. Nah, selanjutnya dari data tabel di atas, si peneliti menyampaikan atau mendeskripsikan secara rinci. Nah, seperti yang saya katakan tadi, yang saya sampaikan tadi, rinciannya setiap indikator disampaikan oleh si penulis. Misalnya terkait dengan indikator yang pertama, yaitu adaptif. Di sini menyampaikan bahwa anak yang mendapat skor 1 atau belum berkembang atau BB, rata-rata masih 0% tidak ada. Artinya semuanya sudah di atas itu. Kemudian anak yang mendapat skor 2 atau mulai berkembang atau MB, rata-rata 8 anak atau mencapai 57%. Ya, sinkron di atasnya. Dan seterusnya, anak yang mendapat skor 3 berkembang sesuai harapan atau biasa, rata-rata 4 anak atau 29%. Serta yang mendapat skor 4 berkembang sangat baik atau BSB, rata-rata 2 anak mencapai 14%. Jadi total ada 14 anak. Nah, ini di sini ini adalah penjelasan dari indikator yang pertama. Nah, selanjutnya dijelaskan juga untuk indikator yang kedua, yaitu indikator kerjasama dan indikator inisiatif. Nah, selain menyajikan dalam bentuk tabel, di sini juga
si penulis juga menyajikan dalam bentuk grafik. Walaupun sebetulnya kalau hanya untuk menyajikan dalam satu variabel saja atau satu siklus saja, misalnya cukup menyajikan dalam bentuk tabel, karena grafik itu digunakan apabila kita ingin melihat kecenderungan. Artinya kita akan membandingkan antara variabel satu dengan variabel lain, atau ingin membandingkan antara tahapan saat sebelumnya dengan tahapan yang sekarang, seperti itu. Sehingga untuk melihat kecenderungan itu jika kita ingin menggunakan grafik gitu, sehingga istilahnya tidak mubazir gitu. Nah, selanjutnya juga pada tahapan observasi atau pengamatan ini, si penulis juga menyampaikan aktivitas data, aktivitas proses pembelajaran untuk anak, aktivitas belajar anak. Ya. Juga menyampaikan beberapa indikator. Di sini ada indikator berempati, sopan santun, berkomunikasi pada setiap pertemuannya, sama seperti yang penyajian sebelumnya. Jadi bentuk penyajian datanya sama persis. Ya. Juga kemudian menjelaskan secara rinci dari tabel yang di atas tadi, itu setiap indikatornya dijelaskan. Kemudian juga sampai disimpulkan. Di sini sama formatnya dikemas dalam grafik. Kemudian selain itu juga si penulis menyajikan data terkait dengan aktivitas mengajar si guru yang melakukan pembelajaran yang juga sebagai peneliti, menyampaikan nilai akhir dari keseluruhan aspek yang diukur, yang dinilai pada kedua pertemuan pembelajaran dalam siklus 1 ini. Nah, di sini si peneliti juga menyampaikan, menjelaskan dari data tabel yang disajikan di atas. Selanjutnya, pada tahap refleksi, si penulis terus meneliti di sini menjelaskan tentang proses refleksi yang dilakukan. Di sini refleksi dilakukan antara kedua belah pihak, yaitu peneliti dan kolaborator sebagai partnernya yang telah melakukan observasi dalam kegiatan pembelajaran. Di sini, berdasarkan hasil pengamatan dan diskusi antara peneliti dan kolaborator, maka si peneliti menyampaikan hal-hal yang menjadi masalah atau hambatan atau kendala dalam pelaksanaan tindakan siklus 1. Di sini ada 6 poin, mulai dari kondisi anak yang masih kebingungan saat diminta membuat atau menyampaikan pertanyaan, kemudian anak masih bingung saat mengerjakan kegiatan proyek, kemudian anak membutuhkan waktu yang cukup lama terkait dengan motivasi, masih ada yang malu, ada yang tidak mau, kemudian gurunya, dari sisi guru masih menggunakan teknik pelaksanaan secara SIL, kemudian reward atau penghargaan yang diberikan oleh guru masih belum menarik. Ini artinya kendala, hambatan, atau hal-hal yang menjadi kelemahan pelaksanaan siklus 1 yang disampaikan oleh si peneliti. Nah, oleh karena itu, mengacu pada hasil pengamatan ini yang menjadi hasil refleksi ini, maka si peneliti merencanakan langkah-langkah perbaikan, tindakan perbaikan atas kelemahan yang terjadi tersebut pada siklus 1 ini untuk diperbaiki nantinya pada siklus 2, sehingga pada refleksi ini si peneliti menyampaikan langkah-langkah perbaikan yang diuraikan. Ada beberapa poin, mulai dari mengubah teknik pelaksanaan secara SIL, kemudian memberikan semangat dan rasa percaya diri pada anak, kemudian guru memberikan contoh pengerjaan proyek, kemudian pemberian motivasi dan sebagainya. Ini yang saya blok ini adalah langkah-langkah rencana perbaikan yang akan dilakukan pada siklus berikutnya. Nah, itu tadi adalah contoh penyampaian atau penulisan laporan penelitian tindakan kelas bab 4, khususnya hasil penelitian, baik itu deskripsi prasiklus maupun siklus 1. Sedangkan siklus 2 prinsipnya sama. Kita kembali ke kerangka dulu. Nah, pada siklus 2,
Intinya sama, deskripsi siklus 2 menyampaikan hal-hal tentang perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi yang lengkap nyambung antara judul, rumusan, masalah, dan tujuan. Ini intinya sama dengan yang dilakukan penulisannya pada deskripsi hasil siklus 1. Jadi secara rinci perencanaannya apa saja yang dilakukan, kemudian pelaksanaannya seperti apa, aktivitas tindakan yang dirinci pada siklus 2 setiap pertemuan dengan minimal 2 pertemuan kalau kita mengacu pada peraturan pemerintah tentang karya tulis ilmiah atau tindakan kelas, mengacu pada buku 4 minimal 2 siklus. Kemudian juga menyampaikan langkah-langkah tindakan yang disampaikan, kemudian menyampaikan data hasil siklus terkait dengan masalah dan proses pembelajaran. Intinya sama dengan siklus 1 tadi. Dia juga menyampaikan observasinya, hasil observasinya, dan data-datanya, kemudian refleksinya. Sebagai contoh, kita kembali ke contoh. Nah, kita lanjut pada contoh ini, pada deskripsi data siklus 2. Di sini si penulis menyampaikan informasi pelaksanaan siklus 2 yang dilaksanakan terdiri dari 2 kali pertemuan dengan waktu pelaksanaan yang sudah disampaikan pada hari Kamis dan Jumat dan seterusnya. Di sini si penulis menyampaikan informasi terkait dengan waktu pelaksanaannya. Kemudian pada tahap-tahap yang harus dilakukan, mulai dari tahap perencanaan, si penulis juga menyampaikan tahap perencanaan tindakan pada siklus 2. Di sini ada 7 poin yang harus dilakukan, dan ini sebenarnya seharusnya nyambung atau sinkron dengan hasil refleksi siklus 1 atau siklus sebelumnya. Karena rencana tindakan yang dilakukan merupakan hasil perbaikan dari kelemahan atau kendala atau hambatan dari siklus pelaksanaan siklus 1 yang sudah disampaikan pada refleksi siklus 1. Kemudian pada tahap pelaksanaan di sini penulis merinci dalam 2 pertemuan, menyampaikan informasi waktu pelaksanaan, kemudian merinci kegiatan pembelajarannya, mulai dari kegiatan awal, inti, dan kegiatan akhir atau kegiatan penutup. Baik itu pertemuan 1 maupun pertemuan 2, menyampaikan langkah-langkah kegiatan yang telah dilaksanakan. Kemudian pada tahapan observasi atau pengamatan, di sini penulis menyampaikan informasi tahapan pelaksanaan pengamatan serta hasil dari hasil atau data hasil proses pembelajaran yang dilakukan atau diamati oleh observer. Di sini ada beberapa indikator sama seperti pada siklus 1, ada 3 indikator terkait dengan permasalahan kecerdasan interpersonal, yaitu ada indikator adaptif, kerjasama, dan inisiatif. Di sini persis secara format si penulis atau si peneliti menyampaikan data dalam bentuk tabel terhadap 3 indikator, yaitu adaptif, kerjasama, inisiatif untuk setiap pertemuannya, baik itu data angka maupun data persentasenya. Di sini menyajikan secara rinci setiap skornya, ada berapa jumlahnya, termasuk persentasenya. Misalnya pada indikator adaptif pertemuan 1 di sini menyajikan data untuk data yang belum berkembang itu 0, masih berkembang itu 1, berkembang sesuai harapan itu 3, kemudian berkembang sangat baik itu 10. Ini untuk indikator adaptif pada pertemuan 1. Kalau dipresentasikan ada 0% untuk yang BB atau belum berkembang, 8% untuk masih berkembang, mulai berkembang, kemudian ada 21% untuk berkembang sesuai harapan, dan 71% berkembang sangat baik. Artinya kalau kita bandingkan dengan sebelumnya pada siklus 1, kita lihat ya kondisinya. Nah, pada siklus 1 rata-rata masih rendah ya, yang masih banyak ada di kondisi mulai berkembang. Ini misalnya 57%, sedangkan di siklus 2 sudah mulai sampai tadi 71%.
1% itu berkembang sangat baik. Artinya kalau kita sekilas kita lihat ada perubahan, ada perbaikan hasil. Itu tadi terkait dengan data permasalahan, yang benar permasalahan, sama seperti sebelumnya dari tabel yang disajikan kemudian dideskripsikan setiap data yang ditampilkan, kemudian disimpulkan dari data-data tersebut memiliki makna. Selain itu, di sini penulis juga menyampaikan data hasil proses pelaksanaan belajar atau aktivitas belajar anak, sama seperti di siklus 1. Ya, dan secara format sama dan indikator yang sama. Juga mendeskripsikan dari data tabel yang disampaikan. Selain itu juga si peneliti menyampaikan data aktivitas mengajar guru yang di sini yang sudah disimpulkan secara langsung, yang tentunya secara rincinya ada di dalam instrumen pengamatan aktivitas guru dalam mengajar. Kemudian diakhiri di sini diakhiri dengan simpulan bahwa 80% kategorinya baik. Sedangkan tadi terkait dengan permasalahan, simpulannya di sini capaian PSP yang tertinggi ada 12 atau 86%. Ini simpulan akhirnya tertinggi. Oke. Nah, selanjutnya pada siklus 2 ini diakhiri dengan tahapan refleksi, yaitu menyampaikan refleksi terhadap pelaksanaan siklus, baik itu pertemuan 1 maupun pertemuan 2. Di sini penulis atau peneliti berdasarkan hasil pengamatan diskusi antara peneliti dan kolaborator yang membantu dalam penelitian ini menyampaikan beberapa hal yang menjadi hambatan. Di sini ada 3 poin, ya, ada 3 poin. Kemudian nih, misalnya ide yang kurang bervariasi, kemudian masih ada anak yang kebingungan, kemudian hasil proyek ada yang keburu bermain anak-anak, istilah seperti itu. Ini pelaksanaannya, artinya belum sesuai dengan harapan itu. Walaupun dari sisi hasil capaian di sini menurut si peneliti bahwa pada siklus 2 ini sudah tercapai. Mengingat indikator keberhasilannya sudah tercapai pada siklus 2 ini. Tetapi masih menyampaikan hal-hal yang menjadi kendala dan hambatan. Nah, ini penting. Sekalipun sudah tercapai pada siklus 2 atau siklus yang terakhir, tetapi masih menyampaikan hal-hal yang masih kendala, menjadi hambatan, kelemahan dalam pelaksanaan siklus 2 atau siklus terakhir, pelaksanaan tindakannya. Sehingga nanti itu menjadi modal bagi si peneliti atau penulis dalam menyampaikan informasi atau memberikan saran pada bab 5 nanti, memberikan saran bagi calon peneliti lain yang akan melakukan penelitian dengan topik yang sama dengan yang dilakukan si peneliti ini. Nah, ini tadi contoh dari penulisan hasil penelitian pada bab 4. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan bagaimana menuliskan subbab pembahasan. Nah, tadi kalau dicontoh adalah menyampaikan hasil penelitian dari seluruhan siklus, ya. Jadi siklus 1, siklus 2 sampai siklus berapa yang sudah dilakukan oleh si peneliti. Nah, kemudian di tahap berikutnya si penulis pada laporan bab 4 ini juga menyampaikan pembahasan. Nah, pada subbab pembahasan ini penulis atau peneliti akan menyampaikan hasil analisis pada masing-masing siklus. Kalau si peneliti melakukan 2 siklus, 3 siklus, ya artinya si peneliti akan menginformasikan analisis siklus 1, 2, 3, dan seterusnya. Sehingga nanti sampai diakhiri dengan menyampaikan
informasi analisis antar siklus. Apa saja yang harus disampaikan pada hasil analisis siklus 1, 2, 3, dan seterusnya? Yaitu pertama mulai dari menjelaskan langkah-langkah kegiatan dari siklus 1 pertemuan 1 sampai dengan langkah-langkah siklus 1 pertemuan terakhir. Kalau ada 2 pertemuan artinya sampai siklus 1 pertemuan 2. Kalau 3 pertemuan berarti siklus 1 pertemuan 3, dan seterusnya. Selain itu juga, penulis atau peneliti menyampaikan kendala-kendala atau hambatan atau permasalahan yang terjadi pada setiap pertemuannya dalam setiap siklusnya. Dalam hal ini siklus 1 tentunya, karena kita membahas siklus 1. Kendala apa saja yang terjadi? Nah, ini sebenarnya tidak kesulitan. Karena apa? Pada saat di hasil penelitian tadi sudah ada hasil refleksi. Dari situ ada informasi terkait dengan kendala, hambatan, dan sebagainya. Termasuk tindakan apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatan atau kendala tersebut. Nah, kemudian pada pembahasan analisis siklus 1 ini juga menyampaikan yaitu hasil tadi yang sekilas dibahas kembali, kemudian secukupnya mendeskripsikan secara naratif. Setelah itu melakukan kajian, menyampaikan hasil kajian, yaitu yang mana si peneliti melakukan membandingkan pelaksanaan langkah-langkah tindakan, entah itu teknik, metode, atau model, strategi, pendekatan, dan seterusnya, yang sudah dilaksanakan pada siklus 1 ini, ya. Jadi membandingkan pelaksanaan langkah-langkah tindakan pada siklus 1 dengan langkah-langkah tindakan, ya, yang sudah disampaikan pada bab 2 kajian teori. Jadi menuliskan ulang dulu, menyampaikan langkah-langkah yang sudah dilaksanakan, kemudian menuliskan ulang langkah-langkah tindakan yang ada di bab 2, termasuk referensinya, mengacu pada teorinya siapa, si ahli siapa, kemudian bandingkan apa, kesesuaiannya seperti apa, adakah langkah-langkah yang tidak sesuai dengan teorinya, antara pelaksanaan dengan teori, apakah sudah sesuai atau belum, kalau tidak sesuai bagian mananya, itu yang perlu disampaikan. Karena memang pada penelitian inilah penelitian tindakan, jadi pada sebuah pembahasan lebih fokus bercerita proses terjadinya pelaksanaan tindakan yang dibandingkan juga dengan teorinya. Karena di sini para peneliti mengambil satu teori kan, langkah-langkah yang sudah dipilih menjadi acuan dalam pelaksanaan penelitian ini. Kemudian juga di sini peneliti membahas perubahan atau fenomena yang terjadi dari siklus ke siklus. Kemudian hasil tindakan yang dikaitkan dengan teori yang ada di bab 2 yang itu menjadi acuan. Nah, yang disampaikan tadi adalah langkah-langkah yang harus disampaikan pada analisis siklus 1. Sedangkan pada analisis siklus 2 esensinya sama, intinya sama, langkah-langkah yang harus disampaikan apa saja, informasi yang disampaikan apa saja, hanya kaitan isinya yaitu terkait yang sudah dilaksanakan pada siklus 2, mulai dari menjelaskan langkah-langkah kegiatan siklus 2 pertemuan 1 sampai siklus 2 pertemuan terakhir. Kemudian menyampaikan kendala, hambatan, permasalahan yang terjadi setiap pertemuannya, kemudian membandingkan pelaksanaan langkah-langkah tindakan yang sudah dilaksanakan pada siklus 2 yang dibandingkan dengan langkah-langkah yang ada pada bab 2 pada kajian teori yang sudah ditulis sebelumnya. Kemudian menyampaikan atau membahas perubahan fenomena yang terjadi dari siklus ke siklus dan seterusnya. Itu sampai analisis siklus ke N, artinya sampai berapa siklus itu sudah dilaksanakan oleh para peneliti. Itu disampaikan sejumlah itu. Sehingga nanti terakhir disampaikan adalah analisis antar siklus di sini. Intinya si peneliti menjelaskan perbandingan hasil penelitian dari siklus 1, siklus 2 sampai siklus terakhir yang sudah dilakukan. Tidak sekedar menyajikan data angka misalnya, tapi juga dideskripsikan, dimaknai dari setiap siklusnya, sehingga
bisa terlihat perubahan yang terjadi antar siklusnya secara hasil penelitian ini. Nah, itu yang perlu disampaikan pada penulisan subbab pembahasan. Selanjutnya, mari kita lihat contoh hasil penulisan subbab pembahasan pada penulisan laporan bab 4 ini. Di sini saya mengambil contoh yang berbeda dengan judul yang berbeda dengan sebelumnya. Yang penting kita melihat bagaimana struktur penulisannya. Pertama, mulai dari penulisan analisis siklus 1. Di sini sebagai contoh, si penulis menyampaikan kondisi awal. Kondisi awal siswa terkait yang berhubungan dengan permasalahan. Ya. Di sini permasalahannya terkait dengan kemampuan motorik halus, kemudian kondisi yang lain terkait dengan media yang digunakan yang masih terbatas. Kemudian selain itu juga menyajikan secara data empirik, di mana kondisi data yang berhubungan dengan permasalahan di sini disajikan oleh si peneliti. Nah, kemudian di sini peneliti juga pada analisis siklus 1 menyampaikan kondisi pelaksanaannya, kemudian menyimpulkan, kemudian menyampaikan alasan mengapa permainan yang digunakan ini dapat mengembangkan kemampuan motorik dan sebagainya. Kemudian si penulis juga menyampaikan permasalahan yang timbul, ya, termasuk faktor-faktor yang menjadi munculnya masalah tersebut. Misalnya permasalahan anak yang belum tertarik dengan permainan, kemudian yang kurang percaya diri, kemudian juga menyampaikan faktor-faktor yang menjadi timbulnya masalah, yaitu misalnya guru kurang melakukan penekanan dalam pembelajaran, kurang detail, kurang rinci, kemudian belum terbiasa dengan suasana yang baru, belum menjadi inspirasi atau memotivasi anak, dan sebagainya. Nah, kemudian dari permasalahan tersebut, si guru memberikan tindakan, ya, solusi untuk mengatasi permasalahan di atas tadi yang disebutkan tadi, dengan memberikan contoh, kemudian penggunaannya, dan seterusnya. Nah, ini adalah langkah-langkah tindakan si guru yang untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam pelaksanaan siklus 1. Nah, kemudian pada subbab ini juga, pada analisis siklus 1 ini, si peneliti melakukan kajian yang dibandingkan dengan teori, yaitu pelaksanaan tindakan di sini, permainan egrang batok di sini, dan seperti apa dibandingkan dengan secara teorinya, sehingga memberikan pernyataan sesuai atau tidak. Di sini ada penyampaian, ada yang belum berkembang, belum sesuai, dan sebagainya. Ini dibandingkan dengan teorinya yang sudah disampaikan di sini. Contohnya menurut Fadilah dan seterusnya. Itu. Kemudian menyimpulkan hasil dari siklus 1. Ya. Nah, kemudian pada siklus 2-nya, analisis siklus 2-nya sama, ya, menyampaikan seperti siklus 1 tadi, langkah-langkah yang dilakukan, kendala, kemudian membandingkan tindakannya yang dilakukan dengan teorinya. Kemudian perbaikan tindakannya apa saja yang dilakukan, itu disampaikan oleh penulis, dan seterusnya. Ini perbaikan tindakannya. Guru mendapat dan sebagainya. Oke, ini. Oke. Ya, sampai di sini. Ini adalah contoh-contoh langkah perbaikan di siklus 2. Oke, kemudian pelaksanaan tindakan, dan ini menyimpulkan hasil siklus 2, menyajikan hasil dan menyimpulkan. Ini sumber data sudah ada, ya, pada subbab hasil penelitian yang disampaikan di sebelum pembahasan tadi. Nah, kemudian terakhir menyampaikan ini adalah contoh analisis antar siklus. Intinya membandingkan antar siklus, mungkin bisa dari prasiklus, siklus 1, siklus 2, dan seterusnya. Baik itu secara proses maupun secara hasil. Di sini
Si penulis membandingkan secara proses, mulai dari rencana pelaksanaan pembelajarannya, kemudian pelaksanaannya termasuk hasil. Nah, di sini sebagai contoh, si peneliti membandingkan hasil siklus 1 dan siklus 2 dalam format tabel di sini. Siklus 1 pada pertemuan 1 seperti apa, pertemuan 2 seperti apa, kemudian siklus 2 demikian juga. Nah, dari kriteria sudah sangat terlihat hasilnya perbedaannya. Pada siklus 1 kriterianya cukup dan baik pada setiap pertemuannya, sedangkan siklus 2 semuanya amat baik, artinya ada perubahan. Ini lebih mudah lagi karena ini ingin melihat kecenderungan kalau disajikan dalam format grafik. Gitu, seperti yang saya sampaikan di sebelumnya, bahwa penggunaan format grafik itu jika kita ingin melihat kecenderungan, artinya akan membandingkan misalnya antar siklus. Nah, seperti inilah yang tepat. Di sini menunjukkan antara siklus 1 dan siklus 2 hasilnya seperti apa. Pernyataannya ada berapa, tidak ada berapa, ini terlihat sekali perbedaannya. Nah, kemudian rekap secara keseluruhan aktivitas anak juga disampaikan di sini di analisis antar siklus. Setiap indikatornya muncul, kemudian dikemas dalam sebuah grafik dan seterusnya. Kemudian yang terakhir terkait dengan hasil belajar, ya, membandingkan hasil belajar secara deskriptif dan sebagainya sudah dijelaskan. Kemudian secara tabel ini sebenarnya berulang-ulang. Pertama secara deskriptif naratif dijelaskan setiap indikator, kemudian disajikan dalam kemasan tabel, kemudian disajikan dalam bentuk grafik ya. Jadi ini istilahnya sebenarnya mubazir, terlalu berulang-ulang. Cuma salah satu saja kemasannya, yaitu tabel atau grafik, kemudian dideskripsikan. Intinya di situ. Nah, itu tadi contoh penulisan bab 4, hasil penelitian dan pembahasan, baik itu mulai dari deskripsi prasiklus, deskripsi hasil siklus 1, siklus 2, dan seterusnya, serta menjelaskan pembahasan terkait dengan pelaksanaan tindakan dalam penelitian. Semoga ini bisa memperjelas para peserta di sini, mempermudah dalam menuliskan laporan penelitian tindakan kelas, khususnya bab 4 hasil penelitian dan pembahasan. Sampai bertemu pada sesi berikutnya. Sampai jumpa. Salam pendidikan.